Para pemimpin Quraisy kemudian melakukan persiapan untuk melawan Nabi SAW dan pasukan muslimin. Setelah tentara dikumpulkan, mereka menghitungnya dan ternyata ada lebih dari 3.000 tentara. 200 diantaranya menunggang kuda dan bersenjata lengkap, dan yang lainnya semuanya menunggang unta, dan 700 diantaranya memakai baju besi. Para pemimpin Quraisy pun tidak ketinggalan. Pasukan perang mereka dipimpin oleh Abu Sufyan. Budak-budak mereka pun diperintahkan oleh tuannya masing-masing untuk bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Amir Ar-Rahib. Adapun wanita Quraisy yang ikut berjumlah 15 orang, di antaranya Hindun, istri Abu Sufyan, Ummu Hakim, istri Ikrimah, Barzah binti Mas'ud, istri Sufyan bin Umayyah, Fatimah binti Walid, istri Haris bin Hisham, Barotah binti Munabbi, istri Amr bin Asad, dan yang menjadi pemimpinnya adalah Hindun. Jadi, pasukan musyrikin itu mempunyai kekuatan lebih dari 3.000 personil. Sebelum terjadi perang, seorang budak Hashbi bernama Wahsy diberi janji oleh tuannya, Zubair bin Mut'im. Jika engkau bisa membunuh Hamzah, paman Muhammad, saya pasti akan membebaskanmu. Seorang penyair terkenal bernama Ammar bin Abdillah pernah ditangkap oleh pasukan muslimin di Badar dan kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW dengan tidak membayar uang tebusan sedikit pun, karena berjanji tidak akan mengganggu Islam dan tidak memerangi kaum muslimin. Ketika dia diminta oleh Sofwan bin Umayyah untuk ikut berperang melawan kaum muslimin dan membuat syair-syair yang berisi ejekan terhadap kaum muslimin untuk kesenangan kaum Quraisy, dia berkata, "Saya sudah berjanji tidak akan memusuhi Muhammad dan kaumnya. Oleh karena itu, jika saya ditangkap lagi olehnya, tentu saya akan dibunuh." Sofwan terus memintanya untuk pergi berperang bersamanya. Akhirnya dia berangkat dan menjadi penyair bagi pasukan musyrikin. Dalam musyawarah ini, Abbas radhiyallahu anhu tidak tinggal diam. Ia selalu menentang segala sesuatu yang dilakukan kaum Quraisy mengingat akibat yang telah terjadi pada perang Badar. Dalam pertemuan itu, dia kehilangan suaranya. Akhirnya ia mengambil sikap diam dan tidak mau tunduk pada keputusan rapat kaum Quraisy serta tidak mau menjadi prajurit Quraisy. Diam-diam, dia mengirimkan surat kepada Nabi SAW di Madinah melalui seorang dari Bani Ghifar yang membawa surat itu secepat mungkin dengan upah yang besar, asalkan surat itu sampai kepada Nabi SAW paling lambat 3 malam. Dalam surat itu, dia memberitahu Nabi SAW tentang segala sesuatu yang akan dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi dan kaum muslimin. Secepatnya, Surhan Abbas radhiyallahu anhu tiba di Madinah dalam 3 hari 3 malam. Sesampainya di Kuba, kebetulan Nabi SAW sedang berjalan ke sana menaiki keledainya dan berhenti di depan pintu Masjid Kuba. Setelah menerima surat itu, Nabi SAW segera memberikan surat tersebut kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk membacanya. Setelah surat itu dibacakan oleh Ubay, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, isi surat itu harus dirahasiakan dan tidak diberitahukan kepada orang lain. Nabi SAW lalu singgah di rumah Sa'ad bin Rabi. Di sana, mereka berdiskusi tentang isi surat yang baru mereka terima dari Abbas. Saat itu, Sa'ad hanya berkata, "Ya, semoga saja baik-baik saja." Ketika Nabi SAW berbincang dengan Sa'ad, tiba-tiba istrinya mendengarnya. Oleh karena itu, setelah Nabi meninggalkan rumahnya, istri Sa'ad langsung menanyakan kepada suaminya segala hal yang baru saja dibicarakan dengan Nabi. Sa'ad hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Istrinya berkata, "Tidak, saya dengar akan ada ini dan itu, dan engkau mengatakan ini dan itu." Sa'ad berkata, "Sudahlah, tolong rahasiakan." Setelah pasukan musyrikin telah siap sepenuhnya dengan kekuatan kurang lebih 3.000 prajurit, mereka berangkat menuju Madinah dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Tak lupa mereka membawakan tuhan terbesarnya yaitu Hubal
dengan diiringi para wanita penyanyi, wanita penari, dan wanita bunga raja yang mereka ajak bermain di perjalanan, serta alat-alat suara seperti kendang dan lain sebagainya. Minuman keras pun sebanyak mungkin dibawa.